Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah berjumpa, pasti akan ada yang kita bicarakan saudara-saudara. Dan hari ini saudara-saudara, saya ingin bicara tentang format baru Liga Indonesia musim depan. Nah, kenapa PSSI kepengurusan baru akhirnya memutuskan melakukan perubahan di Liga 1 musim depan? Karena negara tetangga sudah berubah. Sudah melangkah lebih maju. Liga Super Malaysia sudah melangkah lebih maju. Liga Thailand Premier League sudah melangkah maju. Singapura Premier League sudah melangkah maju. V-League Vietnam sudah melangkah maju. Cambodian Premier League sudah melangkah maju. Semana lagi Liga Timor Leste sudah maju. Masa Liga Indonesia tertinggal? Dan tampaknya PSSI pengurus yang baru, yang Erick Thohir ini akan melangkah lebih ke depan lah, mencoba untuk melangkah lebih ke depan dengan memperbaiki Liga Indonesia. Karena ada beberapa yang saya rasa beberapa aturan baru ini mirip dengan yang dikerjakan Liga Super Malaysia musim ini, mulai musim ini, atau yang sudah sebelumnya sudah dikerjakan oleh Liga di Thailand, di Kamboja, ya itulah. Nanti seperti apa itu perubahannya Liga Indonesia musim depan akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi begini saudara-saudara, akhir pekan lalu, akhir minggu lalu, hari Sabtu atau hari apa ya, atau hari Jumat, hari Sabtu kayaknya, PSSI itu mengadakan semacam apa ya, sarasehan sepak bola nasional. Jadi semacam general meeting lah, rapat umum, apa, musyawarah musyawarah umum yang melibatkan banyak orang dari klub Liga 1, Liga 2, Liga macam-macam lah, dari supporter, dari berbagai hal diajak bicara di Surabaya. Di Surabaya oleh kepengurusan baru dipimpin oleh Erick Thohir, Wakil Ketua Umum Ratu Tisa. Kayaknya yang mimpin Ratu Tisa deh. Di dalam pembahasan itu dibicarakan banyak hal. Salah satunya itu tadi, kompetisi Liga Indonesia ini mau dibawa kemana gitu loh. Mau dibawa kemana? Masa kita mau sepak bola Indonesia mau di belakang terus? mau sudah, ya harus kita akui saudara-saudara, sepak bola Indonesia ini, Liga Indonesia ini sudah tertinggal di belakang Liga Malaysia, Liga Thailand, Liga Singapura, Liga Vietnam. Ya bentar lagi kalau nggak ada perubahan ya di belakang Liga Kamboja, bahkan bisa dikejar sama Liga Timor Leste ya. Kan nggak lucu saudara-saudara. Masa negara yang besar kayak begini, G20, apa anggota G20, pemimpin G20, masa liga sepak bolanya tertinggal dari negara-negara lain? Kan nggak baik lah, nggak bagus lah, nggak lucu itu. Nah, maka itu kepengurusan baru PSSI yang di bawah Erick Thohir ini berinisiatif melakukan ya itu tadi rembuk istilahnya itu sarasehan, pembicara bersama, minta masukan dari banyak orang, apa yang harus dilakukan oleh kompetisi Indonesia supaya bisa maju. Ya minimal setara dengan Liga Malaysia, setara dengan Liga Thailand, setara dengan Liga Singapura,
tidak ketinggalan dari Liga Kamboja, tidak dikejar dari Liga Timor Leste. Nah, seperti itu, dan sejumlah keputusan yang saya rasa cukup progresif. Ya, ada pro dan kontra, itu biasalah. Ada yang setuju karena tidak semua keputusan itu bisa menyenangkan semua orang. Penduduk Indonesia kan banyak, 200 juta lebih, hampir 300 juta, kan tidak semuanya bisa senang dengan, tapi ya ada beberapa yang positif, ada beberapa yang harus kita kritisi juga. Itu saudara-saudara. Saudara-saudara, perubahan pertama yang terkait nama. Musim depan, musim 2023-2024 itu Liga 1 akan berganti nama menjadi Liga Indonesia. Liga Indonesia. Kemudian Liga 2 akan berubah nama menjadi Liga Nusantara. Nah, sebenarnya nama Liga Indonesia itu bukan nama asing. Bukan, Liga Nusantara juga bukan nama asing. Dulu pernah digunakan. Jadi begini ceritanya. Waktu tahun 1994 ketika PSSI membuat liga. Ya, jadi dulu belum ada liga. Liga itu hanya ada perserikatan yang sistemnya amatir, semacam turnamen antar regional, sama Galatama, Liga Sepak Bola Utama. Nah, tapi Liga Sepak Bola Utama itu kemudian tutup karena adanya banyak skandal pengaturan skor, skandal judi, skandal macam-macam itulah. Tahun 80, tahun 70 itu, 90-an awal itu Galatama. Nah, Galatama ini adalah menjadi inspirasi bagi Liga Jepang. Saudara-saudara, kalau saudara mau tahu, J-League itu dulu belajarnya dari Liga Galatama ini, Liga Sepak Bola Utama. Tapi ya gurunya jadi hancur lebur, muridnya malah semakin melambung. Ya, itulah Indonesia seperti itu. Nah, kembali lagi ke masalah nama ya. Waktu 94 itu dibentuk Liga Indonesia yang menggabungkan antara Galatama dan Perserikatan. Waktu itu ada 32 tim atau berapa lah, atau banyak ya, atau berapa banyak lah pokoknya waktu itu 30, wah banyak itu, 38 atau 30 berapa tim itu nah, itu menggunakan nama Liga Indonesia. Waktu pertama dibentuk tahun 94. Nah, waktu itu dua wilayah barat dan wilayah timur. Masing-masing wilayah kalau nggak salah berapa ya, saya lupa, 20 tim atau 18 tim atau 16 tim gitu. Nanti saya tulis lagi sini. Nah, itu Liga Indonesia. Kemudian setelah itu tahun 2000-an itu, 2000 berapa ya, 2008 atau 2000 berapa itu, 2005 atau 2000. Nah, itu Liga Indonesia diubah menjadi Indonesia Super League, Superliga Super Indonesia. Indonesia Super League itu nggak lama karena kemudian ada yang namanya dualisme itu, ada konflik kepengurusan antara PSSI-nya Nurdin Halid dengan PSSI-nya Arifin Panigoro. Kemudian merembet kemana-mana. Terus ada breakaway league namanya Liga Primer Indonesia. Kemudian Liga Primer Indonesia jadi Indonesian Premier League. Itu masa lalu. Kayaknya udah pernah saya bahas dulu ya. Nah, tinggal dicek lagi di edisi berikut. Nah, kemudian setelah ada pembekuan, ada intervensi pemerintah, ada di-ban sama FIFA kan, kemudian komite normalisasi turun, kemudian liga itu disatukan lagi dalam bentuk Liga 1 itu. Nah, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Dan sekarang akan kembali ke nama Liga Indonesia. Sementara Liga 2 akan menggunakan nama Liga Nusantara. Nah, Liga Nusantara itu dulu dipakai untuk Liga 3, Divisi 3, divisi level ketiga itu dulu namanya Liga Nusantara. Nah, sekarang Liga Nusantara dipakai lagi untuk nama Liga 2 itu. Lain perubahan nama liga juga akan, formatnya juga akan bukan berubah ya, formatnya tetap kompetisi penuh. 18 tim akan bertanding home and away, 34 pertandingan. Tetapi nanti di akhir itu, di akhir musim itu akan ada yang namanya Final Four, playoff. Jadi peringkat pertama, kedua, ketiga akan bertemu.
Jadi peringkat pertama nanti akan jumpa dengan peringkat keempat, peringkat kedua jumpa peringkat ketiga. Nah, sekali pertandingan peringkat 1 dan peringkat 2 menjadi penyelenggara tuan rumah. Nanti yang menang akan tampil di final, grand final di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, ini sistem ini kayak mirip sistem di MLS, Major League Soccer di Amerika. Walaupun tidak sepenuhnya sama ya, kalau di MLS itu kan ada playoff, ada macam-macam. Nah, awalnya juga mau dibikin semacam itu playoff, tapi nggak mau, maunya ya kan tadi ada. Jadi begini, ada dua opsi ditawarkan PSSI. Opsi yang satunya kayak model MLS itu murni, yang opsi kedua yang ini tadi, yang 18 tetap ini, dan semua klub setuju 18 ini dengan modifikasi. Ya kalau dia meniru MLS ya masuk akal kan, karena Erick Thohir kan dulu punya DC United, jadi dia merasa itu menarik gitu loh, menarik format seperti itu. Kemudian yang perubahan lain adalah aturan pemain asing, pemain import. Kalau sebelumnya hanya boleh 3 pemain asing plus 1 dari Asia. Sekarang nantinya akan ada 5 pemain asing plus 1 dari ASEAN. Nah, ini kan mirip dengan di Liga Malaysia kan, Liga Super Malaysia yang saat ini kan juga formatnya seperti itu. Tetapi nanti ya sama, nanti hanya ada 5 pemain asing itu yang boleh tampil, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian ada juga pemain naturalisasi, pembatasan pemain, bukan pembatasan ya, sebenarnya pemerataan. Jadi kalau sekarang ini kan pemain naturalisasi itu bertumpuk di 1 klub, 2 klub, 3 klub yang punya duit. Kayak Persib, kayak mana lagi ya? Persija ada ya, Persib kayaknya tuh. Numpuk pemain naturalisasi semua di situ. Oh, Borneo ada. Jadi ditumpuk satu. Nanti tidak boleh lagi. Jadi setiap klub hanya boleh punya 2 pemain naturalisasi. Tujuannya untuk pemerataan. Jadi semua klub nanti bisa punya pemain naturalisasi banyak di situ. Jadi itu akan pemerataan. Nah, begitu. Itu seperti itu. Bagaimana konsep seperti ini? Apakah akan bagus atau tidak? Ya, semua menurut komentator gadungan ya, semua konsep itu bagus, semua konsep. Kan permasalahan di Indonesia ini adalah pelaksanaannya konsisten apa tidak. Nah, ini yang menjadi kelemahan di Indonesia, itu selalu begitu. Liga Indonesia sejak awal diluncurkan tahun 94 itu juga udah bagus itu konsepnya, menggabungkan perserikatan yang berdasarkan fanatisme daerah dengan Galatama yang profesional, yang punya sumber keuangan, punya manajemen bagus, digabungkan. Tetapi kan pada akhirnya kan tidak konsisten kan? Tidak konsisten karena ya ada banyak kepentingan, ada banyak hal yang aneh-aneh itu. Kepengurusan yang nggak benar itu bikin liga jadi nggak konsisten. Itu permasalahannya. Nah, terus yang agak jadi masalah lagi itu tadi yang tentang pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi itu banyak yang protes, banyak pemain naturalisasi Indonesia itu banyak yang protes. Mereka bilang itu melanggar hak asasi manusia lah, itu melanggar apa lagi, melanggar macam-macam itulah. Itu mereka sebenarnya salah paham aja. Itu bukan mereka tidak boleh bermain, bukan, tapi mereka pemerataan itu. Jadi tidak boleh lagi ada klub yang terlalu mendominasi. Itu tujuannya seperti itu. Dan selain naturalisasi itu kan akan diadakan dengan salary caps, pembatasan gaji. Itu juga penting. Itu kayak kalau ya itu MLS itu seperti itu, Major League Soccer di Amerika. Terus NBA itu juga sistemnya seperti itu. Jadi ada pembatasan. Tujuannya supaya kompetisi ini berjalan adil, saudara-saudara. Berjalan adil, berjalan adil, dan tidak ada tim yang terlalu gapnya itu terlalu tinggi, terlalu kaya sekali tidak boleh, miskin sekali juga tidak boleh. Jadi
merata, persaingan harus dibikin supaya merata, karena ini menyangkut ya kompetisi itu hakikatnya ya keadilan, setara, semua sejajar, tidak boleh ada yang merasa diuntungkan, tidak boleh ada yang merasa dirugikan, begitu. Jadi tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, tidak bisa bebas sebebas-bebasnya, tidak bisa, karena ya kalau bebas sebebas-bebasnya nanti yang survive hanya ada beberapa klub, 5-4-3 klub yang punya supporter banyak, punya sumber daya keuangan banyak, punya finansial banyak. Jadi ya memang sengaja dibikin merata, selain untuk persaingan juga untuk menarik minat kayak sponsor, penonton, dan macam-macam lah itu. Yang perlu dikritisi dari format baru ini adalah pemain asing itu, saudara-saudara. Pemain asing itu harus kita kritisi karena jumlahnya terlalu banyak. Saya rasa itu terlalu banyak. 5 berarti kan 5 pemain itu berarti akan ada ya hampir 50% pemain. Dan tradisinya di Indonesia itu pemain asing selalu diberi kesempatan main. Itu akan berpengaruh dengan apa ya, pemain lokal Indonesia nanti gimana, pemain muda terutama. Karena yang sekarang aja, saudara-saudara, kalau saudara ingat, Sintayong itu mengeluhkan Indonesia tidak punya pemain nomor 9, baik di senior maupun di junior. Kenapa? Karena posisi nomor 9 itu selalu ditempati oleh pemain asing. Jadi Sintayong itu kesulitan mencari pemain di posisi itu, posisi nomor 9, striker tengah. Akibatnya ya Indonesia kalau main sangat jarang pakai striker tengah. Kalaupun ada, kualitasnya ya biasa-biasa, karena nggak pernah dapat kesempatan bermain. Semuanya ditaruh pemain asing di situ, pemain impor, pemain yang sudah tua. Jadi untuk tim nasional itu jelek sekali kebijakan ini. Apalagi gini, sebenarnya ini mencontoh Liga Super Malaysia yang musim ini kan. Cuma bedanya begini, PSSI belum menjelaskan apakah nanti akan ada liga cadangan, reserve league kayak di Liga Super Malaysia. Apakah nanti juga akan ada liga cadangan, liga untuk tim junior. Nah, itu PSSI belum menjelaskan. Kalau di Liga Super Malaysia musim ini kan mereka ada liga cadangan, ada liga untuk U20 berapa ya, U21 atau U19. Nah, itu berjenjang. Nah, kalaupun Indonesia PSSI mau menerapkan sistem seperti pemain asing dengan jumlah sebanyak itu juga harus disiapkan juga liga itu tadi, liga cadangan, liga simpanan kalau di Malaysia istilahnya, reserve league yang isinya pemain-pemain U20, U21 yang tidak pernah dimainkan di liga senior itu ya, itu harus disiapkan. Kemudian yang tak kalah penting adalah mendorong pemain lokal untuk main di luar negeri. Ya, bagaimanalah dibikin sistem atau kerjasama dengan agensi internasional supaya pemain-pemain itu bersedia main di luar negeri, dicarikan klub di luar negeri. Nggak masalah cuma di Singapura atau di Malaysia atau di Thailand. Itu akan penting kalau untuk mengimbangi itu tadi. Kalau mereka nggak dapat jam terbang di Liga Indonesia, mereka bisa main di luar negeri yang bisa menjamin mendapatkan jam terbang. Kayak misal si Sadil Ramdhani atau si Jordi Amat itu, atau kayak Marcelino Ferdinand, kayak Pratama Arhan, kayak Asnawi, ya begitu. Nggak masalah cuma di Liga 2 Jepang atau di itu yang harus penting. Karena kalau penambahan pemain asing tapi pemain lokal tidak didorong untuk pergi ke luar negeri atau tidak dibikinkan kompetisi untuk tim cadangan, untuk tim junior, ya percuma, saudara-saudara. Nanti pemain nggak dapat apa-apa, hanya jadi penonton, dan itu akan berdampak pada tim nasional yang semakin terperosok, terpuruk. Nah, saudara-saudara, sebenarnya selain perubahan kayak begitu, sebenarnya yang paling penting dari Indonesia, dari Liga Indonesia yang harus diterapkan itu adalah VAR, VAR, Video Assistant Referee.
alat bantu video untuk wasit ya. itu itu yang jauh lebih penting saudara-saudara, karena begini, wasit di Indonesia ini aneh. Mereka itu nggak bisa membedakan mana offside, mana onside, mana handball, mana tidak handball, mana, ya itu udah banyak kejadian yang aneh-aneh lah pokoknya. Keputusannya itu nggak masuk akal, nggak masuk di akal, nggak logik. Itu banyak sekali, dan itu hanya bisa diatasi oleh VAR, karena VAR adalah sistem yang sudah disepakati oleh FIFA. Ya memang untuk mendatangkan VAR itu mahal, bisa sampai, ini saya dengar-dengar di Vietnam aja mereka mendatangkan satu alat VAR, mereka punya dua alat VAR itu, satunya harganya 500.000 US dollar. Dan Liga Vietnam itu akan mendatangkan dua, dan mereka pinter, mereka sistemnya adalah mobile VAR. Jadi VAR-nya tidak diinstal di stadion, tapi ditaruh di kendaraan, di mobil, di macam minivan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti bisa dipakai bergantian ke setiap klub. Jadi kan di Vietnam ada utara dan selatan. Nah, satu taruh di utara, satu taruh selatan. Itu yang menurut saya jauh lebih penting diterapkan di Liga Indonesia itu, VAR itu, karena ya itu tadi, wasit Indonesia. Dan VAR ini sebenarnya sudah ada dalam janji kampanye Erick Thohir waktu pemilihan Ketua Umum PSSI. Sayangnya beliau tidak beliau mengingkarinya. Jadi ada dua hal yang sudah diingkari Erick Thohir, yaitu VAR dan melanjutkan kembali Liga 2. Ternyata Liga 2 tetap dihentikan, dan baru akan dilanjutkan musim depan dengan format baru tadi itu, Liga Nusantara itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Pembahasan kita tentang format baru Liga Indonesia yang diajukan dan dibahas dan sudah disepakati oleh klub-klub peserta, dan akan mulai diterapkan musim depan. Ya tentu saja ada plus dan minus lah, ada yang setuju, ada yang tidak, itu normal. Ada yang menganggap itu bagus, ada yang menganggap itu tidak. Ya itu wajar-wajar aja, namanya juga demokrasi. Sebuah keputusan itu tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Ya, pasti ada yang pro dan kontra. Jadi tinggal dilihat aja nanti eksekusinya seperti apa, konsistensinya seperti apa. Apakah itu nanti akan bisa bertahan lama atau tidak? Apakah itu akan menjamin kompetisi yang lebih kompetitif, bebas dari pengaturan, bebas dari wasit yang jelek atau apa? Itu nanti sejarah membuktikan. Dan jangan lupa, karena ini profesional, profit juga jadi penting. Hak siar televisi, sponsor, terus merchandise, itu harus dipastikan klub mendapatkan itu sepadan, karena investasinya ya besar kan. Kalau mereka nggak dapat profit ya percuma. Nah itu saudara-saudara yang paling penting. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara ya. Sudah cukup ya. Kalau saya ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tapi kalau itu benar ya berarti sebuah kebenaran saudara-saudara. Oke saudara-saudara, kalau saudara-saudara merasa channel Komentator Gadungan berguna, bermanfaat, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak ya abaikan saja. Abaikan aja. Jangan direport ya, jangan. Pokoknya abaikan aja, nggak usah ditonton. Dan ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan saudara-saudara, ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan lain yang tak kalah tidak bermutunya. Oke saudara-saudara, sampai di sini dulu. Salam olahraga dan merdeka.